وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا Marhaba. Assalamualaikum, selamat datang di Konya. Kota di bagian selatan Turki nan kaya sejarah dan dikenali juga sebagai kota sufi. Karena disinilah jejak penyair sufi Jalaluddin Rumi bisa ditembuni. Sebagai salah satu kota tertua di Turki, Konya menyajikan banyak pilihan wisata yang syarat informasi dan edukasi. Salah satunya ini nih, Taman Devri Arem. Berjalan mengelilingi taman ini bagaikan keliling dunia. Loh, ya iya. Karena di sini ada 125 miniatur bangunan ikonik dari berbagai negara di dunia. Seru! Oh iya, seluruh objek wisata sejarah di Turki pun terringkas pula di taman ini. Jadi tak perlu capek deh keliling Turki. Tunggu dulu, ternyata ada yang lebih seru. Tak afdol rasanya jika dalam perjalanan saya tidak membawa buah tangan untuk orang tercinta. Pastinya untuk orang tua yang senantiasa mendoakan. Rasulullah pernah berkata, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kita bisa sia-siakan pintu itu atau kita bisa menjaganya. Mevlana Shekeri ini adalah oleh-oleh khas dari Konya. Katanya belum ke Konya kalau belum coba ini. Menjelajahi Konya tak lengkap jika tak menyambangi ikon wisata tersohornya. Ya, Mevlana Museum. Di sini saya mendapati jejak sejarah dari tahun 1207 yaitu perjalanan Jalaluddin Rumi. Dia adalah penyair asal Persia yang juga dikenal sebagai Mevlana atau penganut sufi mistik. Karenanya museum ini dinamakan Mevlana. Ajaran tasawuf dan puisi-puisinya dikenal karena mengajarkan cinta dan kemanusiaan. Setiap harinya museum tak pernah sepi. Ribuan wisatawan datang dari berbagai negara. Sudut terfavorit bukan hanya makam Jalaluddin Rumi, tapi juga ada pada kotak-kotak kaca ini. Konon katanya di dalam kotak itu terdapat rambut dari Rasulullah SAW.
Bercerita tentang Konya dan Rumi, salah satu hal yang tak bisa dilepaskan adalah tari sema atau tari sufi. Ya, kota ini adalah pusatnya. Gerakan berputar para penari ini memiliki arti mendalam. Perlambangan pengabdian dan keikhlasan manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap akhir pekan, pertunjukan tarian sufi digelar di Gedung Kebudayaan Konya. Inilah yang menjadi magnet bagi wisatawan. Ah, indahnya. Penasaran dengan tarian sema, saya pun melihat langsung proses latihannya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain kekuatan fisik, pemusatan pikiran adalah hal tersulit yang harus dilakukan. Karena tarian ini dianggap sakral, saya tidak diperkenankan melihat secara dekat. Ada tempat khusus bagi perempuan untuk menyaksikan. Sebelum mulai, para penari berkumpul untuk doa bersama. Amin. Ketika alunan musik mulai bergema, satu persatu akan berputar melawan arah jarum jam. Posisi tangan ke atas dan ke bawah memiliki makna hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya harus diselimuti rasa cinta yang tulus. Selepas tampil, saya menemui penari kecil berumur 10 tahun bernama Enes. Dia ditemani sang ayah, Bekir, yang juga seorang penari. Is it hard doing the Sema dance? Başta zordu ama semazen olunca basitleşti. Who taught you how to do the Sema dance? Bazen başları abim öğretti. Haftada bir kere antrenman yapıyoruz. Why did you teach them to do the Sema dance? İlk başta onlara semanın bir Allah'a zikir olduğunu anlatmaya çalıştım. Allah'a zikir, onlara o noktada Allah'a zikir en büyük iştir. Bu noktada onlara yardımcı olmaya çalıştım. Ve bunların ilerlemesiyle alakalı, bu sadece sema ile alakalı değil. Onların büyüyünce de ahlaki yönünden de kendilerini tamamlaması gerektiğini bu şekilde onlara anlatmaya çalıştım her zaman. Memang tidak semua kejadian dapat dipahami dengan akal logika. Pun gerakan para penari sufi yang berputar-putar. Setidaknya saya belajar bahwa semua hal harus dilandasi keyakinan dan cinta. Nggak terasa udah jalan seharian. Banyak banget cerita hari ini. Waktunya pulang ke hotel. Meski capek banget hari ini, alhamdulillah banyak cerita yang didapati. Udah ngantuk. Alarm udah di-set, jangan sampai telat sahur. Astagfirullah, udah mepet waktu sahur. Tenang-tenang, jangan panik dulu. Mana siang nanti agenda liputan masih panjang pula. Drop nih kalau nggak sahur. Nah, penyelamat nih. Untung ada pop mie rasa ayam paling favorit. Meski udah mepet waktu, jadi tenang deh. Masih keburu nih sahurnya. Untung bawa stok pop mie dari Indonesia lumayan banyak. Jadi kalau perlu fullin perut, ada pop mie.
Bikinnya juga gampang abis. 3 menit seduh, cus seruput langsung. Nanti liputan dijamin mood gak akan drop. Seru terus, amin. Alhamdulillah. Ashabul jannati humul faizun. Bizim sayımız o gün az mı olacak ya Resulallah? Dedi bilaks. Sizin sayınız fazla olacak. Pernah satu kali saya baca suatu nasihat. Katanya cinta adalah fitrah. Cinta adalah kebutuhan. Namun kadang kita lupa bahwa cinta sejati yang mesti kita persembahkan adalah kepadanya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi ingat saat ikut kegiatan Dompet Duafa, namanya Parsel Ramadan. Parsel Ramadan adalah program tahunan dari Dompet Duafa sebagai salah satu lembaga kemanusiaan Islam di tanah air. Kerudung, mukena, baju muslim, sajadah. Dengan menebarkan kebaikan pada kaum duafa pada bulan Ramadan. Kita kasih yang ini nih, yang laki-laki yang ada yang sarungnya. ada kotaknya. Kami berbagi paket ibadah kepada anak yatim piatu agar mereka bisa dengan layak dan nyaman bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kala bulan Ramadan, bulan suci yang penuh keutamaan, penuh berkah dan penuh cinta. Waktu yang Allah janjikan akan penuh pahala. Mbak, kenapa sih ibu ini yang dipilih untuk jadi penerima manfaat? Jadi salah satu anak yang kita datengin ini, dia tuh termasuk anak yatim. Nah, Ibu Kurniasi itu dia udah janda gitu. Jadi makanya kita mau kasih untuk anak-anak yang di sini. Jadi dia sebenarnya punya 2 anak. Yang satu itu dia udah SMA, nah yang satunya lagi dia masih SD kelas 4. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Iya, permisi Bu. Iya. Ya Bu, ini ada beberapa parsel Ramadan dari Dompet Duafa untuk Ibu sama adik. Terima kasih ya, alhamdulillah. Senyum kecil mereka jadi kebahagiaan tersendiri buat saya. Terharu banget kalau dengar ceritanya Ibu Kurniasih karena setelah 5 tahun menjanda, sekarang beliau udah gak mampu kerja lagi karena sakit-sakitan. Tapi mudah-mudahan bingkisan dari Dompet Duafa itu bisa bermanfaat untuk ibu dan keluarganya. Gak kebayang ya, merasakan kesulitan hidup yang mereka alami, bahkan sejak usia mereka masih kecil. Semoga makin banyak orang yang berpartisipasi menebar kebaikan. Karena seperti yang Allah ingatkan, sebagian dari rizki yang kita dapatkan adalah menjadi hak mereka para yatim piatu. Saya suka nggak dapat makanan baru? Terletak di wilayah Turki bagian Asia, Konya menawarkan ketenangan. Semua tertata rapi dan nyaman untuk pelesiran. Dalam catatan sejarah, Konya pernah menjadi pusat pemerintahan dinasti Seljuk sekitar abad 12. Kecintaan pada budaya, seni dan juga ilmu pengetahuan menjadi salah satu peninggalan tersohor di dinasti ini. Ini juga yang menjadikan Konya didatangi para pemburu ilmu dari berbagai penjuru. Salah satunya kawan saya ini, Jihad Fatur Rahman. Tadi muter-muter
Gimana Pak kesana? Ya udah yuk. Jihad hampir 7 tahun berada di Konya. Di sini ia menuntut ilmu sejak bangku sekolah atas hingga sekarang sebagai mahasiswa perfilman. Turki gencar membagikan beasiswa bagi pelajar seluruh dunia. Salah satu di antaranya alma mater Jihad, Sekolah Internasional Imam Hatip. Sekolah ini menampung ribuan siswa dari berbagai negara. ثم كلا سوف تعلمون صراط الذين أنعمت عليهم تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم أيها الذين أصحاب الجنة هم الفائزون. Beruntung Jihad mengajak saya melihat proses belajar sekolah. Saya dapat melihat betapa ilmu pengetahuan itu sangat majemuk, terbuka kepada siapapun yang ingin meraihnya. Demi cinta pada ilmu pengetahuan, anak-anak ini rela menempa diri jauh dari kampung halaman. Besar harapan dibebankan agar kelak ketika pulang menjadi generasi yang cemerlang. So sir, what kind of things do you teach in this school? Because there are a lot of students from a lot of different countries, right? Yeah, we have. Actually, it's an international school here, and we have students from 63 different countries. And we teach Islamic lessons and also social sciences lessons, and we have some elective lessons as well, classes after the school time. We give some of them are judo, karate, taekwondo, and we give painting and drawing lessons also. But our focus is mostly on football. Wow, that's nice. So what is the actual goal of the school? What do you want the students to be in the future after they graduate from the school? Well, actually, it's a good question. To be honest, we would like them to build a strong personality, and then we would like them to graduate from here and participate in different activities in active role, and to be a good model maybe in life. Okay. Senja tiba, saatnya bersantap. Jihad mengajak saya mencicipi Halk at Limek, semacam pizza ala Konya. Asyik, saya bisa langsung ikut memasak di dapurnya. Makanan ini terdiri dari 2 bahan utama, roti dan daging. Usai membuat adonan roti dan menata daging, lalu dipanggang menggunakan tungku besar. Ini dia nih makanan khas Konya yang tadi saya buat. Ayo kita coba. Bedanya dengan pizza, Halk at Limek berbentuk panjang dan bisa dinikmati secara bersama-sama.
Berwisata di Konya bukan hanya tentang ziarah dan sejarah. Kota penuh kejutan ini juga menawarkan hal lain, wisata edukasi berbasis teknologi. Walaupun dikenal sebagai kota yang konservatif, Konya tetap mengembangkan teknologi di sini. Salah satunya yang bisa terlihat di Konya Billy Markezi. Di sini pengunjung dapat menjumpai berbagai wahana teknologi dari masa ke masa. Teknologi bangunan tahan gempa salah satunya. Pengunjung bisa mempelajari langkah-langkah taktis jika gempa terjadi. Deretan gempa terdahsyat yang pernah terjadi di seluruh dunia juga ada informasinya. Wah, ada catatan tentang gempa di Pulau Sumatera juga nih. Tak ketinggalan perkembangan teknologi di bidang kedokteran. Saya juga langsung bisa mencobanya. Asik! Selain belajar tentang teknologi, di sini kita juga bisa belajar tentang anatomi tubuh manusia. Salah satunya kayak yang sekarang aku lagi lakuin nih, lagi USG ibu hamil. Dari tempat ini saya menjadi ingat perintah Allah kepada umatnya agar menjadi orang yang beriman dan mukmin yang berilmu tentunya. Perjalanan saya di Konya begitu kaya makna. Saya semakin menyadari dengan ilmu hidup akan lebih mudah, dengan seni hidup akan lebih indah. Dengan agama hidup akan lebih terarah. Insya Allah.